这小子。Halo guys, kembali lagi bersama Mimin di channel Film. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih diberi kesehatan ya. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari Lindong dalam Wudong Jiankun Season 5 episode 3. Yang mana pada episode ini menceritakan Lindong bersama pemuda dinasti Agung Yan akhirnya sampai di medan perang kuno untuk mengikuti pertempuran 100 dinasti. Namun di sini mereka akan bertemu monster mengerikan yang jumlahnya terlalu banyak. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini Kaisar pun menceritakan jika medan perang kuno adalah ruang yang diwariskan sejak zaman kuno, yang mana di dalamnya tersembunyi banyak harta dan warisan kuno. Kemudian pun sekte-sekte besar bersatu dan menjadikannya tempat pertempuran 100 dinasti. Dan seluruh wilayah timur berpartisipasi dalam pertarungan 100 dinasti ini. Serta meski dinasti Agung Yan tidak terlalu kuat, namun Kaisar percaya dengan kekuatan kelima pemuda ini. Karena selama mereka bekerja sama dengan tulus, pasti bisa menemukan peluang besar di medan perang. Kemudian pun di sini Tetua Lin Fan berpesan agar Lindong dan Lang Tian bisa mengesampingkan dendam pribadi mereka saat mereka memasuki medan perang kuno demi membawa kebanggaan klan Lin. Sementara Kaisar Mu Jingtian berpesan pada Muling anaknya itu jika pencapaian di pertarungan 100 dinasti akan mempengaruhi kejayaan atau kemunduran dinasti Agung Yan. Dan sebagai seorang pangeran dinasti Agung Yan, Muling harus memimpin semua orang untuk berjuang mendapatkan kesempatan memasuki sekte besar. Serta Kaisar juga berpesan agar anaknya itu berusaha berhubungan baik dengan Lindong. Karena beliau teringat jika 3 tahun yang lalu, Lindong bahkan tidak bisa melawan tekanan Lin Lang Tian. Namun semua berubah saat di kolam roh suci kemarin. Dan mungkin saja Lindong yang sekarang bisa membantu dinasti Agung Yan. Fu Huang, 我知道了。正是他都能放下个人恩怨。 Tak lama kemudian pun portal di langit terbuka yang mana tandanya bahwa sudah waktunya mereka berlima berangkat. Kemudian sebelum berangkat pun, Kaisar memperingatkan jika di medan perang kuno, selain monster ganas, mereka juga harus berhati-hati terhadap praktisi dari dinasti lain. Dan kemudian pun, mereka berlima berangkat ke medan perang kuno melewati portal tersebut. Tak lama kemudian pun terlihat mereka berlima ini sudah sampai di medan perang kuno. Dan benar saja jika di sini mereka melihat beberapa monster ganas berkeliaran bebas. Melihat itu pun, Manchan mengakui jika tempat ini layak disebut medan perang kuno. Karena bahkan udara di tempat ini seperti mengandung kekuatan Yuan yang kuat. Setelah itu pun, terlihat Lindong bertanya pada Muling apa sesuatu yang terbang di langit tersebut. Dan Muling hanya berkata jika tempat itu bukanlah tempat yang bisa dimasuki Lindong sekarang. Karena mereka harus tinggal di medan bagian ini selama setahun, dan selama waktu itu hanya mereka yang mencapai ranah nirvana yang berhak menuju ke sana dan mendapatkan kesempatan masuk ke sekte besar. Mendengar itu Duyun tak menyangka jika pangeran ketiga ini tahu begitu banyak tentang medan perang kuno. Dan Muling menjawab jika dirinya bisa banyak tahu karena di keluarga kerajaannya banyak senior terdahulu yang pernah memasuki medan perang kuno untuk berlatih. Kemudian terlihat Xiaoyan yang langsung bergerak menyadari ada monster yang datang. Melihat itu Manchan berkata jika peliharaan Lindong ini terlalu waspada karena itu hanyalah monster biasa. Namun Muling meminta mereka tak lengah karena monster di medan perang kuno jarang bertindak sendirian. Dan benar saja jika sekarang muncul beberapa monster dari berbagai arah dan mulai mengepung mereka berlima. Di sini pun Muling meminta agar mereka bersiap untuk bertempur. Dan terlihat Lindong dan Xiaoyan lah yang memulai melawan monster ini lebih dulu. Begitu juga dengan keempat pemuda lainnya yang bertempur hingga para monster ini kabur ketakutan. Setelah itu pun, terlihat Lindong langsung memurnikan binatang itu menjadi sebuah pil. Dan Lindong merasakan jika di dalam tubuh monster ini ternyata terdapat pil nirvana. Di sini Manchan merasa jika mengumpulkan cukup pil nirvana di medan perang kuno dan menembus ranah nirvana tidaklah terlalu sulit. Namun Muling memperingatkan, meskipun energi Yuan di sini sangat melimpah di siang hari dan sangat bermanfaat untuk pelatihan mereka, namun saat malam hari energi Yuan akan berubah menjadi energi jahat dan itu justru menekan kekuatan mereka.
Sementara bagi para monster di bawah pengaruh energi jahat kuat akan menjadi lebih ganas dan lebih kuat. Yang mana kondisi seperti itu, bahkan praktisi puncak ranah manifestasi pun akan sulit bertahan hidup jika bertemu kawanan monster saat malam hari. Mendengar itu pun, Lu Yun bertanya apa yang seharusnya mereka lakukan. Dan Mo Ling menyarankan mereka harus segera menemukan tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Karena dengan begitu, mereka bisa selamat dari malam berbahaya ini. Dan terlihat jika mereka berlima mulai meninggalkan tempat ini. Di sini terlihat mereka terus berjalan untuk mencari tempat berlindung. Namun tak lama kemudian, Mo Ling melihat sesuatu dan terlihat mereka lega karena sepertinya itu adalah sebuah kota yang bisa mereka gunakan untuk berlindung malam ini. Dan dengan cepat pun mereka berlima langsung menuju ke tempat itu. Namun setelah mereka sampai, mereka sadar jika ini bukanlah sebuah kota, melainkan hanya reruntuhan. Terlihat di depan pun banyak orang yang bertahan karena tak diperbolehkan masuk. Dan salah seorang pemuda bernama Xia Huang dari dinasti Sengguang pun mengaku jika tempat ini adalah milik dinasti Sengguang. Yang mana jika mereka ingin masuk, maka setiap orang harus membayar dengan 10 pil nirvana. Terlihat beberapa pemuda ini menolak hal tersebut dan memilih menyerang orang-orang dari dinasti Sengguang ini. Namun terlihat pemuda bernama Jinmu yang berada di ranah nirvana setengah langkah pun dengan cepat menghabisi orang-orang itu. Kemudian Jinmu pun memberitahu semua orang jika mereka ingin masuk kota, maka mereka harus mengikuti aturan dinasti Sengguang. Karena jika tidak, maka nasib mereka semua akan sama dengan para pemuda tadi. Terlihat Lindong pun maju dan berniat memberi mereka pelajaran. Namun Mo Ling menahannya dan memperingatkan Lindong agar lebih baik tak mencari masalah dengan mereka karena mereka adalah praktisi ranah nirvana setengah langkah. Terlihat Mo Ling pun menyetujui permintaan orang-orang dinasti Sengguang ini. Karena jika menghadapi serangan monster di malam hari, mereka pasti akan mati. Setelah itu pun, terlihat Mo Ling memberikan sekantong pil nirvana kepada Xia Huang ini. Dan setelah itu pun, terlihat kelima pemuda ini langsung dipersilahkan masuk. Dan melihat itu pun, akhirnya pemuda dari dinasti lain juga ikut membayar agar diperbolehkan masuk ke kota. Setelah masuk pun, terlihat jika pemuda dari dinasti lain sudah berada di dalam. Dan Mansan tak tahu apakah tempat ini bisa menahan serangan monster melihat tembok kota ini rusak parah. Saat hari semakin sore pun, Mo Ling, Mansan, dan Du Yun merasakan jika energi Yuan dalam tubuh mereka melemah. Dan Mo Ling tak menyangka jika pengaruh energi jahat ini lebih kuat dari yang dibayangkan. Namun Lindong merasa aneh karena dirinya tak merasakan apapun. Dari dalam pun Xiao Dio memberitahu jika itu terjadi karena Xiao Dio melindungi Lindong dari energi jahat. Begitu juga dengan Lang Tian yang pasti roh primordial di dalam tubuhnya juga sedang melakukan hal yang sama. Di sini pun juga terlihat seorang gadis yang bernama Mu Hongling. Tiba-tiba tempat mulai bergetar dan Lindong menyadari jika sepertinya serangan monster dimulai. Dan Jinmu meminta semua murid dinasti Sengguang membentuk formasi pelindung melihat para monster yang mulai berdatangan. Dengan cepat pun mereka membuat formasi pelindung untuk melindungi kota ini dari para monster tersebut. Dan benar saja jika para monster ini mulanya tak bisa menerobos pelindung tersebut. Namun para monster ini cukup cerdas karena mereka melihat celah yang tak terlindungi. Dan dengan cepat pun para monster ini masuk melewati celah tersebut. Melihat itu Xia Huang terlihat panik karena para monster itu bisa memasuki kota. Namun Jinmu meminta Xia Huang membiarkan itu agar orang-orang di dalam kota juga melakukan sesuatu. Terlihat semua orang di dalam kota panik melihat monster yang sudah masuk ini. Dan terlihat para monster ini pun mulai menyerang mereka semua. Dengan tombak yang didapatkan kemarin pun, Lindong dengan cepat menghadapi para monster ini. Begitupun juga dengan pemuda lainnya yang terus melawan monster ini untuk bisa bertahan hidup di malam hari. Namun Mo Ling merasakan jika para monster ini semakin banyak yang berdatangan. Di sini terlihat jika Lang Tian dan Lindong pun juga terus menghadapi monster ini. Namun melihat Mu Hongling yang hampir terserang pun, dengan cepat Lindong menyerang monster itu untuk melindungi Mu Hongling ini. Sementara di luar, terlihat para monster ini berdatangan tanpa henti.
Xia Huang pun mengakui jika energi jahat di medan perang kuno terlalu kuat, yang mana hal itu membuat para murid hampir tidak bisa bertahan. Namun Jinmu tetap meminta mereka bertahan, karena jika mereka bisa bertahan sampai matahari terbit, maka mereka akan menang. Namun tiba-tiba para binatang ini berbalik arah setelah mendengar suara aneh. Dan menyadari para monster ini sudah mundur, mereka pun langsung melepas pelindung mereka ini. Sementara Mu Hongling yang merasa dibantu Lindong pun akhirnya memperkenalkan dirinya. Dan dia merasa sangat berterima kasih atas bantuan Lindong ini. Namun Lindong meminta agar Mu Hongling ini tak perlu berterima kasih. Akan tetapi Mu Hongling menjawab jika bukan karena bantuan Lindong, maka Mu Hongling pasti tak akan bertahan malam ini melawan gelombang monster. Kemudian karena mereka telah berhasil mengusir gelombang monster, maka Lindong pun meminta agar Mu Hongling tak menyanyiakan pil nirvana ini. Dan terlihat semua pemuda di tempat ini menyerap semua pil nirvana dari mayat monster tadi. Namun di sini tiba-tiba para murid dari dinasti Sengguang langsung mengepung mereka, yang mana hal itu pun membuat semua orang bingung dibuatnya. Di sini pun Jinmu dan Xia Huang datang dan mereka meminta pil nirvana yang didapat oleh semua orang di tempat ini. Terlihat semua orang protes karena mereka membunuh para monster itu dengan tangan mereka sendiri. Namun bagi Jinmu, mereka bisa hidup sampai sekarang adalah berkat perlindungan dinasti Sengguang. Dan Jinmu pun memberikan pilihan apakah mereka akan memberikan setengah hasil pil nirvana tersebut atau pergi dari kota ini. Di sini pun Lindong yang maju dan berkata jika dinasti Sengguang ini hanya banyak omong kosong, padahal sebenarnya niat mereka hanya ingin menguasai kota ini. Dan semua orang di sini tak pernah meminta perlindungan dari dinasti Sengguang, apalagi dinasti Sengguang juga tak mampu mencegah monster masuk kota. Dan karena itu menurut Lindong, mereka tak berhak meminta apapun dari semua orang di tempat ini. Mendengar itu pun, Moling meminta Lindong tak gegabah dan lebih baik membicarakan hal ini. Namun seketika Lindong langsung melawan melihat Jinmu yang menyerang duluan. Saat akan menyerang Lindong lagi pun, terdengar suara monster dari luar. Dan seseorang memberitahu Jinmu jika itu adalah gelombang monster yang kini datang lagi. Serta skala gelombang monster kali ini lebih mengerikan dari sebelumnya. Mendengar itu pun, Jinmu meminta semua orang untuk naik ke tembok kota jika mereka ingin hidup. Dan Lindong juga meminta semua orang untuk mempertahankan kota. Karena jika kota runtuh, tak seorang pun bisa bertahan dari gelombang monster ini. Dan mereka harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mempertahankan tempat ini. Terlihat Moling setuju dengan saran dari Lindong ini. Begitu juga dengan Mu Hongling yang setuju karena di luar hanya ada monster. Dan sebaiknya mereka bersama-sama mempertahankan tempat ini dan mendapat kesempatan bertahan hidup lebih besar. Kemudian pun Lindong mengajak semua orang untuk ke tembok kota saja. Dari atas tembok kota pun terlihat orang-orang dari dinasti Sengguang ini melihat gelombang monster yang sangat besar ini. Dan mereka yakin jika mereka pasti tak bisa bertahan karena monster ini terlalu banyak. Melihat Lindong dan pemuda lainnya datang, Jinmu pun yakin jika mereka sudah bersedia bekerja sama dengan dinasti Sengguang untuk mempertahankan kota ini. Yang mana jika mereka berhasil mengusir monster, maka pil nirvananya bebas mereka ambil. Namun bagi Lindong hal ini terlalu dini untuk dibahas, dan sebaliknya apa rencana Jinmu untuk pertahanan. Jinmu pun menjelaskan jika kota yang awalnya memiliki 3 lapis tembok, yang mana jika mereka bisa menempatkan orang di 2 lapis pertama, maka bisa melemahkan serangan monster. Namun dinasti Sengguang kekurangan tenaga dan hanya bisa bertahan di 1 lapis tembok, yang mana berarti untuk 2 lapis lainnya akan diserahkan kepada Lindong dan yang lainnya. Di sini Lindong pun menyetujui hal itu asalkan beberapa orang dari dinasti Sengguang juga ikut menjaga 2 lapis tembok lainnya. Karena jika tidak, mereka juga tak akan bisa melindungi kota yang. Di sini terlihat jika monster itu sudah semakin mendekat. Dan pada akhirnya Jinmu meminta Xia Huang membawa beberapa murid bersamanya untuk menemani Lindong CS. Kemudian pun Lindong meminta pemuda lainnya menjaga tembok kedua karena Lindong CS akan menjaga di tembok pertama. Namun di sini Mu Hongling berkata jika dirinya ingin ikut bersama kelompok Lindong saja. Dan Mu Hongling meyakinkan Lindong bahwa dirinya juga cukup hebat dalam hal bertarung. Dan mendengar itu pun, kelompok Lindong ini langsung menuju tembok pertama. Sementara Jinmu seperti memberikan arahan licik kepada Xia Huang. Saat Lindong menuju tembok pertama pun, terlihat para monster ini sudah semakin dekat. Dan tak lama setelah itu pun, kelompok Lindong sudah bersiap di tembok pertama ini. Di sini pun Lindong meminta semua orang memanfaatkan tembok untuk menghalangi monster-monster itu.
Dan kemudian pun Lindong langsung mengeluarkan teknik telapak altar emas penekan iblis. Setelah itu pun terlihat teman-teman Lindong yang lainnya langsung menyerang para monster tersebut menggunakan teknik mereka masing-masing. Di sini salah seorang murid dinasti Shengguang bertanya kepada Xia Huang apakah mereka perlu bertindak. Namun Xia Huang berkata jika mereka tak perlu terburu-buru. Dan ternyata pesan Jinmu tadi kepada Xia Huang adalah agar Xia Huang berpura-pura saja ikut menahan gelombang monster ini. Dan setelah itu, dia hanya perlu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lindong. Dan Xia Huang pun meminta murid lainnya untuk bertindak setelah tenaga Lindong CS ini terkuras saja. Dan itulah guys alur cerita Wudong Qiankun Season 5 episode 3 ini. Setiap kali Lindong bertemu orang baru, kok ya otomatis jadi musuh baru juga ya? Apa gegara Lindong ini terlalu OP dan gak ada takutnya kali ya? Dan seperti apa perjuangan Lindong CS untuk bertahan dari gelombang monster ini? Kita tunggu saja dalam Wudong Qiankun Season 5 episode 4. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.